juga bisa dipakai untuk ya bisa sebagai kalau saya bilang nanti kedepannya juga sebagai semacam kafe tapi Cafe, dengan konsep yang hijau-hijau gitu. cafe, garden cafe gitu ya. Yes, jadi juga bisa lihat jamurnya. Tentunya juga ada menu olahan jamur itu kan. Kalau suntuk boring di kota kan, capek dengan kerjaan, Dengan bisa hiruk makan pikuk. siang pergi ke sana kan dengan suara gemericik air, Iya. ya bunyi-bunyi burung gitu. Kayak Jadi gitu. kan ada yang memang outdoor gitu ya Iya, Mas ya. Outdoor gitu ya. Nah, untuk harga jamur segarnya tadi itu Oke. gimana? Jamur segar dan jamur olahannya ini Oke, tadi. baik. Ini nggak apa-apa nih promosi nih. Enggak apa-apa. Ya kalau untuk harga sih kalau untuk jamur segar, kalau di harga normal kita mulai dari 40.000 per kilo. Per kilonya. Cuma kalau untuk harga langganan mungkin teman-teman punya usaha gitu kan, bisa harganya bisa kita atur. Tergantung quantity sih ngambilnya nanti. Tuh. Kemudian kalau untuk produk olahan, kalau untuk harga kita mulai dari harga lihat produknya sih Mbak. Kalau semacam es krim gitu, biasanya kita mulai dari 5.000 rupiah per cup Per kalau es cup. krim. Kalau Cup teh berapa? ke berapa ya? 65 mili kalau saya nggak salah. Kemudian kalau untuk teh yang ukuran 100 mili lebih itu kita mulai 10.000 per botolnya itu. Kemudian kalau untuk crispy kering itu 15.000 per packnya. Kalau untuk nugget frozen, jamur crispy frozen sama bakso frozen itu kita mulai dari 25.000 untuk yang pack ukuran 1/4 kilo 250 gram 250 gram gitu. kurang lebih kayak gitu. Ini dipasarkannya di rumah edukasinya aja atau ada outletnya juga? Ya, kalau untuk sekarang sih kita fokus di wisata edukasi Rumah Jamur Nano saja sama di online juga. Kalau dulu sempat kita pernah ada di ini sih di toko oleh-oleh, ada di apa namanya? Ada beberapa outlet yang kayak jamur crispy nih, kita punya beberapa titik. Tapi sekarang kita fokus di lokasi kita dulu aja gitu. Cuma kalau ke depan memungkinkan lagi untuk buka outlet, kita mungkin akan coba. Tapi untuk sementara fokus di sini dulu aja. Karena di situ pun kita mungkin masih kurang juga sebenarnya gitu. Kurang dalam artian kata Kurang gimana? dalam artian kayak misalnya nih orang lagi wisata lagi rame-ramenya gitu. Kita kekurangan stok bahan baku itu. Stok bahan baku buat Ya, misal jamur kan, misal kita butuh sampai misal lagi rame kunjungan, bisa sampai 30-40 kilo sehari gitu. sekali kunjungan habisnya gitu. Iya. Karena kan orang berkunjung pasti dia beli jamur segar, beli olahan gitu. Jadi memang difokuskan dulu untuk di tempat dulu Iya, gitu difokuskan dulu gitu. Cuma kalau kemungkinan ke depan peluangnya ada kan dan pasar memang sangat membutuhkan, kenapa enggak kita tambah outlet gitu. Tambah outlet gitu ya. Nah, kalau untuk apa tadi namanya yang untuk budidaya apa media tanam Iya. jamurnya itu? Uh-uh. Itu Mas Nando ada berapa? Kapasitasnya gitu maksudnya. Kalau untuk kapasitas di rumah jamur Nando sendiri itu kita kalau daya tampungnya kalau penuh itu bisa nampung 15.000 media. 15.000 Media tanam tadi atau backlog jamur tadi. Cuma kita gini Mbak, kita itu rumah jamur Nano budidaya jamur tidak hanya sekedar di situ saja. Kita punya beberapa petani yang kita itu bermitra dengan mereka dan bekerja sama tentunya. Dan seperti ini, saya misalnya melatih beberapa kakak atau beberapa orang untuk budidaya jamur. Nah, ini kita latih mereka, kemudian mereka ya setelah bisa mereka besarkan jamurnya, mereka rawat gitu kan. Nah, kita juga akan bantu pasarkan, termasuk kita juga akan ambil kalau kita perlu gitu. Jadi gitu. Jadi bukan hanya di situ saja, kita juga memberdayakan masyarakat ataupun petani lain gitu. Yang kemudian kita bantu ambil hasilnya untuk bahan baku kita. Jadi memang membantu memberdayakan petani-petani juga benar. ya gitu. Nah, terus gimana sih kerja sama mitra sama petani-petaninya ini gimana apanya? Kerjasamanya ini sih kita melatih mereka seperti itu, mendampingi mereka. Ya kemudian hasilnya kita bantu ambil gitu. Ya tentunya dengan ya ada harga sesama inilah mitra gitu. Jadi ada ketentuan harga antara mitra sama mitra sekian, kemudian mitra ke pasar lepas sekian gitu. Jadi intinya kita dapat bahan baku dari mereka, ya bentuk kerjasamanya ya simbiosisnya kalau bahasa biologinya simbiosis mutualisme. Kita dapat bantuan bahan baku dari mereka, supply, kemudian mereka terbantu dengan ya produk mereka terbeli gitu. Jadi memang simbiosis mutualismenya saling membantu gitu. Benar. Nah,
Nah, ini kan Mas Nando kan juga Mm-mm. sebagai ketua petani jamur gitu Iya, kan. Nah, prestasi apa aja sih yang udah Mas Nando raih selama ini? Selama berkecimpung di perjamuran berkecimpung ini. ya. Kalau untuk prestasi sih saya kronologikan ya. Dari 2018 sih pertama kita ikut event award gitu. Mhm. Kita pernah dapat juara satu tingkat provinsi. Nama ajang itu Satu Indonesia Award. Kita Satu dapat juara Indonesia. satu tingkat provinsi bidang kewirausahaan atau UMKM. Mhm. Kemudian dapat 80 besar nasional di tingkat nasional dari 6.000 peserta ketika itu. Itu dari PT Astra Internasional. Kemudian juga pernah kita jadi ini lomba di masih tingkat Riau juga. Nama lomba itu Youth Entrepreneur Challenge. Mhm. Itu kita dapat juara harapan 2 dari Rote Institute. Kemudian 2019 kita juga ada dapat juara dari Bank Indonesia lomba ini pengusaha muda syariah juara 3. Pemuda. Kemudian ada dari ini Balitbang Kota Pekanbaru kita lomba kreativitas dan inovasi masyarakat juara harapan 2. Kemudian ada juga jadi ini sih semacam 300 peserta terpilih untuk ini ikut lomba wirausaha muda mandiri dari Bank Mandiri. Kita terpilih 300 orang senasional. Sama ada finalis kemarin di Festival Ekonomi Syariah dari Bank Indonesia. Kurang lebih itu sih Mbak yang beberapa yang agak-agak lumayan lah. Ada beberapa lagi Yang yang oke-nya gitu oke. ya. Berarti Mas Nando juga tergabung di pengusaha pemuda syariah ini apa gimana? Itu kemarin tuh lebih ke kompetisi gitu sih Mbak. Mhm. Kalau untuk yang lain-lain kita juga ada sih semacam komunitas. Saya juga gabung ya kayak misalnya yang udah besar ya itu ada kayak TDA Pekanbaru namanya, komunitas tangan di atas. Nah itu kita Di kurang atas. lebih ada 27.000 anggota senasional. Dan TDA Pekanbaru ini gimana? ya kita itu kumpulan ini sih pengusaha-pengusaha mulai dari skala mikro sampai yang besar gitu. Mulai mungkin yang dari omsetnya belum ada sampai udah mungkin MM-an gitu. Dan situ di sana kita memang untuk ini sih kalau saya bilang memang pengembangan diri lah. Mhm. Sama kita di sana juga akan dibimbing oleh mentor-mentor yang udah expert lah di bidangnya gitu. Banyak sih sebenarnya di ini di tempat kita gitu, ada TDA, mungkin yang lain mungkin ada HIPMI ya, ada mungkin Pekanbaru Berdaya, ada UMKM Berdaulat, banyak lah namanya. Udah menjamur kalau saya bilang. Menjamur juga Udah gitu ya. menjamur. Promosi jadi ini. Nah ini Mm-mm. Mas Nando bisa sampai sebesar ini gitu kan. Berarti kan memang ada dukungan dari pihak lainnya gitu. Iya. Nah itu apa sih yang bisa bikin Mas Nando bisa jadi seperti ini gitu? Oke. Nah kalau dibilang apa dukungan atau motivasi terbesarnya, oh ini pihaknya Mbak ya. Iya. Ya tentu pertama kan kita ya meniatkan kita berusaha itu untuk, kalau saya ya meniatkan usaha itu untuk kita kan cari ridhonya Allah gitu kan ya. Dan intinya gini sih, kalau orang intinya gini, saya memandang kalau seseorang berwirausaha tuh dia banyak yang bisa dibuatnya gitu. Ya, kita mungkin bisa lebih menebarkan banyak kebaikan kan, karena sesuai dengan hadis kan, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Menurut saya pengusaha itu bisa menebarkan kemanfaatan lebih besar gitu. Ya, saya sebenarnya basicnya itu kan kalau diikutin bisa jadi guru gitu Mbak ya. Cuma kan saya kan tidak mengajar sekarang ya, maksudnya tidak mengajar di sekolah formal gitu. Nah tapi ketika saya jadi pengusaha saya kan bisa ya kalau pengusaha bisa mau dia buat sekolah gitu kan, mau jadi guru juga bisa. Tapi kalau guru kan mungkin belum tentu bisa bikin sekolah kan. Tapi pengusaha bisa bikin sekolah dan bisa juga jadi guru gitu. Jadi manfaatnya lebih luas. Ya pertama kan kita kalau saya bilang ya support system pertama itu kita mendirikan karena Allah. Ya Allah. Kemudian Rasul tentunya. Karena kan sesuai dengan ini mungkin hadisnya doif tapi nggak apa-apa untuk motivasi. 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari berdagang gitu. Nah seharusnya kita ya mungkin bagi teman-teman yang muslim, kita yang umat muslim lebih ini loh sunnah yang mungkin terlupakan gitu. Ya itu ayo dilakuin itu yang pertama, yang utama. Dan kemudian selanjutnya adalah orang tua tentunya, support system saya, karena saya yakin ya apapun pencapaian yang saya raih hari ini adalah salah satunya berkat doa orang tua, terutama ibu saya gitu ya.
Karena kita nggak bisa apa-apa kalau nggak didoain sama orang tua, dan doanya orang tua itu Langsung. menembus langit gitu Mbak. Jadi apapun tanyalah sama pengusaha-pengusaha sukses itu kan, kayak mungkin Pak Khairul Tanjung, coba lihat bagaimana kedekatan dia sama orang tua gitu, luar biasa sekali gitu. Jadi gitu sih. Walaupun dulu sempat awal-awal orang tua ini saya bilang menjadi penghalang sih. Penghalang dalam artian gini sih. Mungkin bukan penghalang. Mereka kurang percaya gitu. Karena kan apa ya? Namanya orang tua mungkin cemas kan kalau anaknya bikin usaha kan. Udahlah, nggak usah lagi. Nanti gini. Orang tua pengennya yang pasti. Iya, mau gitu yang ya. pasti gitu. Ya padahal sebenarnya nggak ada yang pasti di dunia ini selain ketidakpastian itu. Iya. Jadi mungkin orang tua tuh ya, intinya orang tua tuh mungkin bukan menghalang sebenarnya, hanya mereka itu cemas dan butuh diyakinkan. Ya kita itulah tugas kita sebagai anak, meyakinkan bahwa kita memang bisa loh. Oh ini memang ada loh hasilnya gitu. Dan akhirnya setelah saya bisa meyakinkan dan sudah nampak juga progresnya, akhirnya orang tua sendiri menjadi support system yang terkuat juga gitu Mbak sampai hari ini. Gak sampai di sini kalau nggak pakai doa orang tua gitu ya. Bener. Nah terakhir mungkin udah terakhir ya. Udah lumayan lama juga ini. Apa sih pesan Mas Nando buat teman-teman pengusaha lainnya gitu? Oke, saya pesan cuma 3 doang ya. Untuk 3 orang deh. Pertama untuk yang teman-teman yang baru mau memulai usaha, hanya 2 pesan saya. Mulai sekarang. Jangan nanti entar besok ya. Karena ya kebanyakan ya anak muda hari ini dia udah kepikiran ide, cuma nanti ketika eksekusi mereka nguap gitu. Kita ini yuk bro, bikin ini oke gitu. Ditanya sebulan lagi, jadi bikin ini. Nggak usah lah. So, jadi mulai sekarang yang baru mulai. Jangan entar idenya nguap gitu kan. Iya. Jadi habit juga kan gitu. Iya benar. Yang ntar aja. Kemudian yang lagi udah terjun di usaha, tetaplah konsisten dan komitmen di usahanya. Tetaplah berjuang. Karena masa-masa awal itu, terutama mungkin yang baru setahun 2 tahun, itu memang masa-masanya kita untuk berdarah-darah. Jadi tetaplah konsisten, ya tetaplah berjuang gitu. Sampai nanti akhirnya kita menemukan kesuksesan itu. Itu yang lagi berusaha. Jangan gampang gampang loyo hanya karena 1 atau 2 problem gitu. Oke. Karena pengusaha yang kuat gini, karena pelaut yang hebat tidak terlahir dari gelombang-gelombang kecil. Atau gini, karena bisnis ataupun usaha yang omset miliaran tidak bisa dibangun dengan mental recehan, kalau saya bilang. Kemudian yang ketiga, untuk yang udah mungkin berjaya, tetaplah jadi pengusaha yang rendah hati. Dan sadarilah semua ini hanya titipan. Ya jadi nggak usah sombong lah. Nggak usah sombong sama pencapaian gitu ya. Tetap belajar ya. Jangan pernah malas belajar. Karena intinya ketika kita berkomitmen menjadi pengusaha, atau nggak pengusaha aja sih, intinya menjadi manusia lah. Itu arti kita sudah komitmen untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Dan batas berhenti kita belajar hanya 1. Ini ketika kita sudah masuk di liang lahat. Gitu sih. Kita jangan pernah bosan belajar. Jadi emang harus belajar terus gitu. Bener. Jangan nyerah, jangan males gitu ya. Oke, waktunya makasih Mas Nando. Iya, siap Mbak. Udah ngasih waktunya, udah ngeluangin waktunya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapat dari teman-teman semua dari podcast kita pagi ini. Oke, saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.